Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatul Iza dengan nomor induk mahasiswa 2120062. Di sini saya dari kelas manajemen pendidikan B. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen pendidikan. Baik, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang materi manajemen pendidikan, pengertian dari manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, manajemen dan pendidikan. Manajemen itu melekat pada organisasi karena manajemen bersifat abstrak, sedangkan organisasi itu sendiri yaitu kumpulan orang yang diikat oleh tujuan yang sama dalam organisasi yang terstruktur. Selain itu juga, sekolah adalah organisasi yang paling kecil dengan seperti organisasi-organisasi lainnya juga memiliki tujuan utama. Selain itu juga, jadi kesimpulan dari pengertian manajemen pendidikan adalah proses manajemen dalam pelaksanaan dan mendayagunakan segala sumber secara efektif dan efisien, dan manajemen pendidikan ini difungsikan untuk atau sebagai suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait organisasi pendidikan. Atau dengan kata lain, manajemen pendidikan itu pada prinsipnya merupakan bentuk penerapan manajemen dan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam pendidikan, yang seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen pendidikan merupakan proses studi praktik dalam produk jasa pendidikan. Dan di dalam manajemen pendidikan itu cakupannya yaitu guru, siswa, pekerja di sekolah lainnya seperti office boy, pustakawan, laborat, atau manajemen pembelajaran itu tidak hanya guru dan siswa saja. Di dalam manajemen pendidikan juga sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Contoh manajemen SDM yaitu perekrutan siswa baru. Siswa termasuk SDM, tidak hanya guru maupun TU. Adapun yang akan dilakukan di manajemen pendidikan itu yang pertama perencanaan SDM, penggerakan SDM, dan yang terakhir itu pengendalian SDM. Perencanaan SDM itu ya merencanakan jumlah siswa, jumlah tenaga pendidik, ataupun dan lain sebagainya. Lalu penggerakan SDM yaitu penggunaan kurikulum yang digunakan di dalam pendidikan di sekolah tersebut. Lalu pengendalian itu misalnya kita bisa mengevaluasi apakah manajemen yang telah diterapkan itu secara maksimal ataupun tidak. Baik, adapun tujuan dari manajemen pendidikan yaitu bahwa dalam manajemen pendidikan ini bertujuan agar pelaksanaan suatu usaha itu secara sistematis yang dapat dievaluasi secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Selain itu juga manajemen pendidikan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan ada beberapa tahap, yaitu yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning yaitu adalah penyusunan
penyusunan kegiatan lembaga pendidikan yang akan dijalani untuk kedepannya. Lalu organizing, yaitu mengorganisasikan susunan-susunan yang telah diterapkan atau yang telah diplanningkan tadi. Lalu actuating, yaitu dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan pada gilirannya bermuara pencapaian visi dan misi organisasi atau lembaga pendidikan. Ada 3 keterampilan pokok menurut Harsey dan Blanchard yang berlaku bagi setiap pimpinan, seperti keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, teknik, peralatan yang diperlukan pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Yang kedua, keterampilan manusia, yaitu keterampilan dan penilaian dalam bekerja dengan melalui orang, termasuk dalam pemahaman motivasi dan aplikasi pemimpinan yang efektif. Yang ketiga, yaitu keterampilan konseptual, kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi secara keseluruhan. Artinya actuating ini tuh pemahaman dia mengenai memanage manajemen tersebut. Baik, untuk tahap yang terakhir yaitu controlling, artinya pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan. Artinya apa? Dengan controlling ini kita itu bisa mengetahui sampai mana tujuan visinya ini itu telah terlaksana. Kalau misal terjadi kekurangan, sehingga lebih baik itu bisa diperbaiki lebih dahulu. Selain itu juga manajemen pendidikan dalam manajemen pendidikan ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yakni komponen siswa, komponen guru, komponen kurikulum, komponen sarana dan prasarana, dan komponen pengelola. Yang pertama, komponen siswa. Komponen siswa ini merupakan subjek dari belajar yang menurut jenis dan sifatnya disebut sebagai siswa, mahasiswa, atau peserta kursus. Yang kedua, komponen guru. Guru sendiri merupakan subjek untuk memberikan penjelasan yang dapat disebut sebagai guru, dosen maupun penyaji materi. Lalu komponen kurikulum. Kurikulum merupakan materi yang akan disajikan untuk komponen siswa ataupun untuk siswa agar terlaksananya tujuan atau visi pendidikan tersebut. Yang selanjutnya itu komponen sarana dan prasarana, yaitu untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, komponen pengelola, yaitu merupakan orang-orang yang mengurus penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut. Adapun struktur organisasi yang ada untuk di dalam manajemen pendidikan ini, yaitu yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah ia sebagai ketua untuk memanage atau mengatur dalam kegiatan di pembelajaran sekolah tersebut, untuk keputusan kedepannya seperti apa, tindakan yang akan dilakukan di sekolah itu seperti apa, yaitu yang bertanggung jawab yaitu kepala sekolah. Lalu komite sekolah, wali kepala sekolah, dan bimbingan konseling, guru kelas, wali kelas, tata usaha, siswa, security.
Baik, setelah kita mengetahui dasar-dasar dari manajemen pendidikan, lalu hal yang sangat berkaitan dengan manajemen pendidikan itu yaitu sumber daya manusia. Ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan yang berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dalam manajemen pendidikan itu yang pertama, jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal itu dibagi dua, yaitu pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta. Lalu jalur pendidikan non formal, dan yang selanjutnya jalur pendidikan informal. Jenjang pendidikan itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi. Jenis pendidikan pun juga dibagi, ada pendidikan umum, pendidikan kejurusan, pendidikan akademik, maupun pendidikan profesi, vokasi, keagamaan, maupun pendidikan khusus. Dan di dalam manajemen pendidikan itu, suatu pendidikan dikatakan berhasil apabila lembaga pendidikan itu memenuhi 4 kriteria seperti yang dijelaskan oleh di dalam materi dalam buku ini, yaitu menurut Rahmania Utari ada 4 kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang pertama, input. Artinya apa? Input itu tingkat ketersediaan dan pendayagunaan masukan instrumental dan lingkungan. Yang kedua, proses. Tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. Lalu output, yaitu tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu outcome, yaitu dampak langsung dan tidak langsung dari proses pembelajaran di sekolah tersebut. Baik, dan kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu materi manajemen pendidikan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen peserta didik. Manajemen dalam buku ini dijelaskan bahwa pengertian manajemen peserta didik yaitu manajemen peserta didik atau yang disebut Public Personnel Administration diartikan sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatiannya pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Hal ini yang telah dijelaskan menurut Knežević pada tahun 1984. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, lalu pembinaan, sampai siswa menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Adapun tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita ketahui manajemen peserta didik ini, ada beberapa prinsip. Yang pertama, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Lalu yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan banyak perbedaan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia adalah negara yang heterogen, memiliki banyak latar belakang mulai dari agama, suku,
maupun status sosial, sehingga dalam memanajemen peserta didik dalam SDM ini ya pihak sekolah harus bisa mengatur, memanagenya sehingga tidak ada kesenjangan atau ketimpangan di sama siswa tersebut. Lalu, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik dan manajemen haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Adapun ruang lingkup yang ada di dalam manajemen pendidikan sumber daya manusia, atau yang kita tahu itu sumber daya manusia itu manajemen peserta didik. Ya, yang pertama ruang lingkupnya perencanaan terhadap peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, dan mutasi peserta didik. Yang pertama perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik dapat menyangkut penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Contohnya dalam penerimaan siswa, pihak sekolah harus bisa memanage, misal jumlah siswa yang akan diterima berapa, apakah sesuai dengan kapasitas secara ideal. Baik, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, perencanaan peserta didik yaitu menyangkut penerimaan peserta didik baru. Di sini yang harus diketahui oleh pihak sekolah dalam memanage peserta didik ini itu ya jumlah siswanya. Dalam penerimaan ini apakah kapasitasnya berapa, idealnya satu kelas itu siswanya berapa, sehingga itu menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima nantinya. Lalu kelulusan, jumlah yang putus sekolah maupun kepindahan. Langkah yang pertama dalam perencanaan peserta didik dalam sumber daya manusia, memanage sumber daya manusia itu, yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, dan pencatatan lalu pelaporan. Analisis kebutuhan yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kapasitas sekolah, kapasitas kelas, kapasitas sarana dan prasarana. Lalu menyusun program yang sesuai dengan kesiswaan, sesuai visi dan misi sekolah, apalagi harus sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Penyelenggaraannya kan yang diterapkan itu model apa, ini sangat berkaitan sekali dengan penerapan kurikulum nantinya. Lalu rekrutmen peserta didik. Pada hakikatnya, proses pencarian menentukan peserta didik nantinya akan menjadi peserta didik lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah yang pertama yaitu membentuk panitia peserta didik baru, ya dari guru, PU, maupun komite sekolah lainnya. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik. Ini tuh seperti promosi untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk sekolah tersebut. Lalu dalam penerimaan itu kita juga mencantumkan syarat-syaratnya apa, kriterianya seperti apa. Lalu yang ketiga, seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidak dia dalam sekolah tersebut. Adapun cara seleksi yaitu bisa melakukan melalui tes, wawancara, ataupun ujian tertulis ataupun lisan. Lalu orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan. Lalu penempatan peserta didik ini itu sesuai kelas
penjurusan, misal kelasnya apa, penjurusannya apa, seperti itu. Lalu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan itu ya bahwa ya siswa tersebut telah terdaftar, telah diterima di sekolah tersebut dan dilaporkan untuk data administrasi di Kementerian Pendidikan nantinya. Lalu pembinaan peserta didik. Dalam pembinaan peserta didik ini bisa adanya layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan transportasi, ataupun asrama. Dalam melakukan manajemen sumber daya manusia atau memanage peserta didik itu, ya, pihak sekolah harus bisa menyediakan layanan bimbingan dan konseling. Karena apa? Siswa di usia remaja pasti banyak memiliki permasalahan. Di sini BK itu tidak hanya bekerja sebagai kalau pada umumnya kan BK itu mengatur anak-anak yang notabene-nya sedikit bermasalah. Akan tapi di sini tuh BK itu juga harus bisa memberikan motivasi, dukungan, informasi terhadap siswanya. Apa yang mereka butuhkan, ya BK juga harus bisa membantu siswa-siswanya. Contohnya untuk siswa kelas 9, kelas 12, di sini pihak sekolah juga harus bisa memanage dari BK tersebut. Apakah pihak BK ini memberikan informasi untuk jenjang ke selanjutnya tentang informasi pendidikan bagi siswa-siswanya di jenjang selanjutnya atau tidak. Selain itu juga layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan peserta didik. Layanan kesehatan adalah ini satu hal yang penting karena pihak sekolah juga harus memperhatikan kesehatan siswanya. Jangan sampai siswa terlalu diforsir tapi sekolah tidak menyediakan layanan kesehatan ini. Lalu tahap yang ketiga yaitu evaluasi peserta didik. Tujuan umum dari evaluasi peserta didik yaitu mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan, memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat, menilai metode mengajar yang digunakan. Sedangkan secara khusus, evaluasi ini memiliki tujuan merangsang kegiatan peserta didik, menemukan sebab-sebab kemajuan dan kegagalan belajar dari siswa, lalu memberikan bimbingan dan kebutuhan sesuai perkembangan yang bersangkutan dan untuk memperbaiki pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi ini itu kan ya seperti saya sebutkan tadi, dengan evaluasi itu guru menjadi lebih tahu hal-hal kekurangan apa saja sih selama pembelajaran sekarang. Karena apa? Dengan evaluasi ini sangat menyangkut dengan prestasi hasil belajar siswa. Bisa dari evaluasi kita bisa memperbaiki. Dengan adanya evaluasi juga tujuan atau visi dari sekolah tersebut dapat terlaksana. Misal contohnya sekolah tersebut memiliki visi menjadi sekolah dengan jumlah siswa paling banyak mengikuti pendidikan karakter. Karena visinya untuk pendidikan karakter, ya evaluasinya tentang pendidikan karakter. Karena apa? Untuk kedepannya itu sesuai dapat tidak dengan visinya sekolah tadi. Kalau misal ada kekurangan ya diperbaiki. Kalau ada suatu pencapaian, ya itu juga bisa menjadi acuan kedepannya juga. Lalu tahap yang selanjutnya
Baik, untuk selanjutnya dalam proses evaluasi peserta didik untuk mengembangkan sumber daya manusia di sekolah, yaitu ada beberapa fungsi secara menurut tujuan penilaian. Yang pertama, fungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi dan penilaian terhadap peserta didik. Lalu fungsi diagnotis, yaitu apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan peserta didik sehingga lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi penempatan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan peserta didik adalah pengajaran secara kelompok. Lalu fungsi pengukur keberhasilan program. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui sejumlah mana suatu program berhasil diterapkan. Dan adapun ditinjau dari segi kegunaan, mengukur keberhasilan peserta didik itu juga bisa digunakan 3 jenis, seperti tes diagnosis, tes formatif, maupun tes sumatif. Hal-hal yang dilakukan setelah hasil evaluasi pendidik terhadap peserta didik itu telah dilakukan. Yang pertama seperti bisa melakukan program remedial. Program remedial ini digunakan jika program pendidikan tidak mencapai target yang seperti yang diinginkan, tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Lalu ada yaitu yang selanjutnya itu pengulangan. Pengulangan tidak jauh berbeda seperti remedial, dilakukan setiap akhir jam pada setiap akhir unit pelajaran tertentu. Lalu yang selanjutnya pengayaan atau pengukuhan. Layanan ini ditujukan pada didik yang mengalami kesulitan belajar ringan. Lalu yang selanjutnya yaitu percepatan. Adapun setelah tahap itu, selanjutnya yang sangat penting juga dalam manajemen pendidikan sumber daya manusia atau manajemen peserta didik itu mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari satu ke sekolah lain. Ini juga masuk dalam manajemen pendidikan. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap jumlah siswa ataupun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada 2 jenis mutasi peserta didik. Yang pertama, mutasi ekstern dan mutasi intern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu ke sekolah lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya. Adapun tujuannya yaitu dari mutasi ekstern ini, yang pertama didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan kemampuan peserta didik, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dengan keadaan kemampuan sekolah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun mutasi yang kedua yaitu mutasi intern, yaitu perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam hal ini tipe khusus mengenai kenaikan kelas. Maksudnya, kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi syarat untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik dan berikutnya. Baik, setelah dari tahap perencanaan, lalu yang selanjutnya yaitu tahap pengorganisasian. Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan
pengorganisasian pengaturan dalam sistem pendidikan agar tetap sesuai dengan tujuan ataupun visi tersebut. Mengapa di sekolah harus ada kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, bendahara, yaitu semua untuk pengorganisasian agar tetap tertib atau disebut skala hierarki. Yang satu bidang manajemen SDM yaitu bidang karir. Karena ini materi sudah, nanti saya akan menjelaskan materi lagi dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan saya jelaskan dari awal juga tentang manajemen pendidikan, tapi di sini saya juga akan menyajikan PowerPoint yang telah saya cari dan yang telah saya download sehingga bisa dijelaskan dengan mudah. Baik, untuk kali ini yaitu ada materi, saya akan menjelaskan materi MP atau manajemen pendidikan di dalam PPT ini. Yang pertama, menurut Kimani, definisi dari manajemen pendidikan adalah suatu aplikasi atau teori dari praktek manajemen pada bidang pendidikan atau institusi pendidikan. Dan menurut Kusuma, manajemen pendidikan adalah aplikasi konsep, prinsip, dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu, menurut para ahli lainnya seperti Ari Kunto menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, menurut pendapat dari Sugiswo dan Usman menjelaskan bahwa tahapan dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Lalu di sini juga ada beberapa fungsi dari manajemen pendidikan, yaitu ada fungsi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Untuk yang pertama yaitu planning, artinya bahwa dalam manajemen pendidikan fungsi planning ini itu berfungsi untuk memutuskan apa saja tujuan-tujuan untuk mengajar selama periode waktu ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi organizing, yang artinya di dalam manajemen pendidikan itu digunakan untuk mengelompokkan aktivitas, menetapkan aktivitas-aktivitas, dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi staffing. Fungsi staffing ini itu yaitu menentukan sumber daya manusia yang diperlukan dan merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Seperti yang akan saya bahas nanti lebih lanjut, kita juga akan membahas lebih dalam tentang manajemen sumber daya manusia yang ada di sekolahan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu leading, yaitu bahwa fungsi manajemen pendidikan yaitu untuk mengarahkan dan menyalurkan perilaku sumber manusia ke arah pencapaian tujuan. Lalu yang selanjutnya itu controlling, artinya bahwa manajemen pendidikan berfungsi untuk mengukur performansi terhadap tujuan, menentukan sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Artinya bahwa
fungsi dari manajemen pendidikan ini itu adalah untuk mengorganisir bahwa suatu keputusan atau suatu untuk tetap dalam kaidah-kaidah tujuan dari pendidikan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan tersebut tidak keluar dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ada beberapa tahapan dalam manajemen, yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan artinya menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, dalam perencanaan ini tuh seperti digunakan juga untuk membatasi sasaran, menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai aktivitas yang maksimal melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisa informasi, lalu mengembangkan alternatif, dan yang selanjutnya yaitu mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengorganisasian. Artinya dalam tahapan ini itu di dalam manajemen pendidikan yang pertama itu harus menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun rangka kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana tadi. Artinya apa? Setelah tujuan pendidikan itu telah jelas, yang selanjutnya itu ya pengorganisasian. Misal fasilitas yang dibutuhkan apa, jumlah siswanya berapa, fasilitasnya harus memadai semua. Dan yang selanjutnya yaitu mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi yang teratur. Artinya apa? Harus ada struktur organisasi itu di sekolahan, di dunia pendidikan itu juga harus ada, ya dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun bidang-bidang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu membentuk struktur, wewenang, dan mekanisme koordinasi, seperti yang sama seperti dari poin nomor 2. Tidak jauh berbeda, bahwa dalam pengorganisasian ini di sekolah dituntut untuk membentuk struktur organisasi agar tujuan-tujuannya itu dapat tercapai secara maksimal. Karena apa? Dengan organisasi ini, pengorganisasian, tugas-tugasnya itu sudah jelas, seperti ketua, wakil, atau bidang lainnya, sehingga mereka fokus terhadap bidang masing-masing. Untuk yang selanjutnya yaitu merumuskan dan menentukan metode dan prosedur. Dan yang terakhir yaitu memilih dan mengadakan pelatihan pendidikan dengan tenaga kerja serta mencari sumber-sumber lainnya yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu setelah pengorganisasian yaitu pengarahan. Yang pertama, menyusun kerangka kerja, waktu, dan biaya yang terperinci. Yang kedua, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana-rencana dengan pengambilan keputusan-keputusan. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Dan yang terakhir, membimbing, memotivasi, dan mensupervisi.
Artinya apa? Di dalam pengarahan ini dimaksudkan agar tujuannya tadi, dalam tujuan utama dari manajemen pendidikan itu terarah. Dengan agar terarah ya setelah diorganisir tadi ya diarahkan seperti bagaimana kerangka kerjanya itu apa saja, waktunya itu program-programnya itu waktu yang pas untuk dijalankan itu kapan dan berapa biaya, lalu diinstruksikan atau diterapkan secara langsung. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan, yaitu dengan cara yang pertama mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana, yang kedua melaporkan penyimpangan-penyimpangan untuk mengkoreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi sasaran dengan cara membuat standar-standar dan saran sasaran. Yang selanjutnya itu memilih pekerjaan dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan. Artinya apa? Dalam pengawasan ini digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan oleh struktur pengorganisasian di dalam manajemen pendidikan ini. Karena apa? Dalam manajemen itu memanage, mengatur. Ya, setelah diatur itu untuk tetap sesuai dengan tujuan, tetap sesuai dengan jalur itu ya harus diawasi, dievaluasi, diperbaiki apabila masih ada kekurangan. Jika sudah baik ya lebih, misal itu kinerja sudah baik ya melakukan tindakan selanjutnya juga harus perlu adanya evaluasi, perlu adanya pengawasan. Lalu pengawasan ini kan juga dilakukan untuk mengkoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan. Misal ada kekurangan, penyimpangan apa saja sih yang telah terjadi, sehingga untuk kedepannya penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi atau diminimalisir. Adapun ruang lingkup dalam manajemen pendidikan. Menurut wilayah, manajemen pendidikan meliputi manajemen seluruh negara, manajemen pendidikan atau provinsi, manajemen pendidikan tingkat kabupaten, manajemen pendidikan tingkat 1 unit kerja, dan manajemen kelas. Menurut objek garapannya meliputi manajemen siswa itu manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana, manajemen tata letak pelaksanaan pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat. Baik, ruang lingkup manajemen pendidikan kan itu ada tadi itu manajemen secara keseluruhan negara, manajemen tingkat provinsi, manajemen tingkat kabupaten, manajemen tingkat satuan kerja, ataupun manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah manajemen paling bawah atau paling kecil di dalam manajemen pendidikan. Kenapa manajemen pendidikan itu dikelompokkan sendiri-sendiri? Karena hal ini bertujuan lebih mudah mengatur, lebih mudah memanage. Selain itu juga kebutuhan, tujuan dari setiap manajemen pendidikan itu beda. Misal pendidikan manajemen tingkat seluruh negara itu apa tujuannya sendiri, pendidikan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat unit kerja ataupun kelas. Karena apa? Dalam manajemen pendidikan itu harus punya visi dan misi. Visinya apa, tujuannya itu apa, sehingga lebih mudah kalau dibagi berbeda-beda gitu. Di dalam manajemen pendidikan itu benar yang kalau yang dipelajari
pelajari ataupun visi utama, tujuan utama, yaitu tentang manajemen siswa. Manajemen siswa itu bagaimana mengatur siswa, seperti berapa jumlah siswa, lalu berapa jumlah personil sekolah itu ya bisa dari tenaga pendidik, guru, lalu cleaning service, office boy, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan personil sekolah. Semakin banyak siswa, seharusnya personil sekolahnya pun harus banyak. Misal dalam kelas itu satu kelas 40 atau 50 siswa, ya setiap guru juga harus memadai dengan jumlah siswa tersebut, sehingga personel sekolah juga perlu diperhatikan. Lalu manajemen kurikulum, di dalam manajemen pendidikan, terutama di dalam manajemen yang paling kecil, yaitu manajemen sekolah dan manajemen kelas, kurikulum itu hal yang sangat penting. Karena apa? Sekolah itu akan menjadi sekolah yang maju, siswanya akan menjadi siswa yang memiliki daya tingkat pikir tinggi, cocok tidaknya itu memanage kurikulum. Artinya apa? Kurikulum yang cocok itu yang akan dipakai itu yang seperti apa? Guru, terutama pihak sekolah, harus bisa memanage ini, karakter siswa, kondisi sekolahan mereka itu seperti apa, sehingga mereka harus tahu kondisi siswa seperti apa, kondisi lingkungannya bagaimana. Harusnya mereka tahu kurikulum yang cocok digunakan untuk siswa mereka itu apa. Lalu manajemen sarana, nah ini sangat berkaitan sekali dengan manajemen siswa. Jumlah siswa dan jumlah sarana itu harus sama gitu. Kalau misal siswanya banyak, ya sarananya harus memadai begitu juga. Tidak boleh kita memanage siswa tapi kita melupakan memanage sarana. Karena apa? Sarana itu penunjang keberhasilan juga. Siswa bisa lebih mudah dalam belajar itu juga dipengaruhi dari sarana dan prasarana yang ada. Misal jumlah siswanya 50, setiap kelas jumlah siswa 50, kapasitasnya per kelas 50, ya kita harus menyediakan meja kursi 50. Seperti yang lainnya juga, kipas angin atau sarana LCD, komputer ataupun lain. Ini sangat berkaitan sekali. Manajemen siswa, manajemen personel sekolah, kurikulum dan sarana ini adalah hal yang sangat berkaitan. Artinya apa? Jumlah siswa mempengaruhi jumlah sarana yang dibutuhkan, dan jumlah sarana juga dilihat dari kurikulum yang digunakan. Misalnya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum terbaru, sehingga di dalam sekolah tersebut membutuhkan yang namanya koneksi internet. Nah, karena membutuhkan koneksi internet, otomatis ini sangat diperlukan manajemen sarana. Contohnya apa? Ya koneksi internet, ya wifi, komputer, LCD, laptop ataupun komputer dan lain sebagainya. Dalam menyediakan sarana dan prasarana itu, ya si pihak sekolah harus bisa memanage, melihat berapa jumlah siswanya, dilihat dari jumlah siswanya. Misal siswanya satu kelas kapasitas 50, berarti kalau satu sekolah itu misal satu angkatan itu ada 5 kelas, berarti ada 200, kurang lebih 250 siswa. 250 siswa yang digunakan adalah kurikulum terbaru yang membutuhkan internet, membutuhkan sarana dan prasarana yang contohnya seperti komputer, laptop, wifi ataupun sebagainya. Ya pihak sekolah ya harus bisa
menyediakan itu agar semua siswa dapat merasakan sarana prasarana, bisa memakai sehingga bisa menunjang belajar mereka. Begitu juga personil sekolah, gurunya itu juga harus bisa memadai. Jangan sampai kalau sekarang kapasitas ideal dalam sekolah itu manajemen siswa dan personil sekolah, terutama guru itu yang ideal satu kelas itu 25 sampai maksimal 30. Kalau lebih dari 30 ya masih ditolerir, cuma lebih baik di bawah 30 atau maksimal 30. Karena apa? Di sini guru lebih mudah mengkoordinasi siswa-siswanya, lebih mudah dalam penyampaian materi. Siswa juga lebih konsentrasinya lebih mudah dibanding dengan satu kelas 50 siswa itu akan jauh lebih sulit. Lalu yang selanjutnya yaitu manajemen tata laksana pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan manajemen kurikulum. Kurikulum yang dipakai, tata laksana pendidikannya seperti apa? Misal kurikulum terbaru. Kurikulum terbaru itu apa? Contohnya Merdeka Belajar. Tata laksananya seperti apa? Apakah siswanya sudah siap atau belum? Lalu manajemen pembiayaan, karena di dalam manajemen pendidikan terutama tingkat sekolah itu kan ada pengorganisasian sendiri seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, wakil bidang dan lain-lain sebagainya. Pasti dalam kegiatan-kegiatan tersebut ada diperlukan manajemen biaya, pembiayaan yang harus disediakan sekolah. Manajemen pembiayaan ini juga digunakan dalam untuk memanajemen sarana. Karena apa? Misal sekolah memiliki biaya sekian, saat ini bisa nggak sih kita gunakan untuk sarana prasarana sejumlah siswa sekian? Nah, itu bisa harus dimanage lagi. Lalu memanajemen lembaga-lembaga pendidikan dan memanajemen hubungan masyarakat. Artinya apa? Sekolah juga harus bisa memanage dengan masyarakat sehingga sekolah itu maju atau tidak, tercapainya visi atau tujuan itu ya juga dari apakah dia bisa manage dengan hubungan masyarakat atau tidak. Lalu ruang lingkup manajemen pendidikan yang kedua, menurut fungsi atau urutannya, meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengkomunikasikan, mengawasi atau mengevaluasi. Lalu pelaksanaannya meliputi kepala sekolah, guru, orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ya yang pertama itu harus direncanakan dulu, lalu diorganisir. Artinya apa? Ya dibentuklah organisasi di sekolahan itu untuk memanage semua, untuk mengatur semua. Lalu dikoordinasikan, dikomunikasikan supaya tidak ada miskomunikasi yang menghambat pekerjaan untuk pencapaian tujuan belajar tersebut. Lalu pelaksanaannya itu ya kepala sekolah, guru, ataupun lembaga yang bekerja di lembaga pendidikan itu ya termasuk dari kepala bidang laboratorium, kepala bidang lainnya. Itu juga sangat mempengaruhi juga dalam manajemen pendidikan. Itu sangat bermanfaat, krusial sekali. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan, yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, terciptanya siswa yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang terakhir, terpenuhinya salah satu kompetensi tenaga kependidikan atau terjunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Artinya apa? Di dalam manajemen pendidikan ini kan bertujuan karena diarahkan, diorganisir, dikomunikasikan, itu kan bertujuan untuk agar kegiatan belajar mengajar itu siswa bisa secara efektif gitu loh, bisa efisien juga, sehingga ilmu-ilmunya itu bisa terserap dengan baik dan tidak hanya sekedar transfer of knowledge saja, tapi bisa menjadi transfer of being, transfer of doing, ataupun dan lain sebagainya. Sehingga dalam manajemen ini kan bertujuan dengan asas-asas kependidikan lainnya, seperti agar menciptakan pribadi yang baik, terutama atau yang kita ketahui itu karakter, pendidikan karakter siswa. Lalu yang terakhir yaitu kan kompetensi, terpenuhinya salah satu dari kompetensi tenaga kependidikan. Artinya apa? Dengan manajemen pendidikan artinya telah tercapai gitu, pendidikan yang baik, yang sesuai gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan lainnya, yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, ya yang seperti saya tadi jelaskan tadi, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, lalu teratasinya masalah mutu pendidikan, karena sebagian besar masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Adanya apa? Gini, permasalahan yang sebenarnya sering ada itu disebabkan oleh manajemennya yang kurang baik. Permasalahan yang ada di sekolahan itu sering terjadi karena kurangnya komunikasi dalam memanage segalanya, memanage siswa, personil sekolah, ataupun sarana prasarana, dan yang paling utama itu memanage pembiayaan di dalam ruang lingkup pendidikan yang paling rendah, yaitu sekolah, yaitu bertanggung jawab itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus bisa memanage bawahannya, terutama guru-gurunya, dan harus bisa mengambil tindakan, harus berani mengambil resiko agar manajemen pendidikannya itu jelas gitu. Baik, itulah materi yang sudah saya jelaskan, baik dari buku ataupun dari PowerPoint. Untuk itu mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.